Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bapak ibu. Hari ini saya akan menjelaskan hukum pada TI. Nama saya adalah Jaka Pitana, mahasiswa AWM Siamolik. Hukum pada dunia TI atau istilah lainnya adalah cyber law. Yang kedua adalah hukum teknologi informasi law atau law of information technology. Yang ketiga adalah hukum Mayantara atau virtual world law. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya disosialisasikan dengan internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau pondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara itu internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Pendekatan cyber law, pendekatan yang pertama adalah pendekatan teknologi, yaitu diarahkan pada pembuktian secara teknologi ini. Dan yang kedua adalah pendekatan budaya atau pendekatan dengan berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Yang ketiga adalah pendekatan hukum. Sebagai upaya untuk menjerat pelaku dengan hukum positif, di Indonesia telah disahkan Undang-Undang tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas dalam penegakan hukum yang pertama adalah subjective territoriality, atau artinya tempat tindak pidana dilakukan dan diselesaikan penyelesaian kasusnya di negara lain. Yang kedua adalah objective territoriality, artinya berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Dan yang ketiga adalah nationality, atau didasarkan pada keluarga negaraan korban atau hukum negara korban. Yang keempat adalah passive nationality, atau artinya hukum yang diterapkan di negara di mana akibat perbuatan itu merugikan negara tertentu. Yang kelima adalah protective principle, artinya didasarkan pada keluarga negaraan pelaku kejahatan atau hukum negara pelaku. Yang keenam adalah asas universality, atau artinya perlu mendapatkan perhatian karena siapa saja yang melanggar dalam dunia cyber, negara akan menangkap dan menghukum, tidak peduli warga manapun dan siapapun yang dirugikan. Biasanya dipakai dengan pertimbangan yang dilakukan adalah kejahatan serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Berikutnya adalah asas universality. Asas ini disebut juga universal interest jurisdiction atau tempat berlakunya hukum. Sehingga dalam cyber law perlu aturan tersendiri yang secara spesifik mengatur tentang dunia maya yang tanpa batas. Atau dalam bahasa hukum yang biasa dipakai adalah istilah lex informatika atau lex informatika, khusus mengatur tentang persoalan-persoalan teknologi informasi. Berikutnya adalah beberapa teori dunia cyber. Yang pertama adalah the theory of the uploader and the downloader. Artinya suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading atau downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Dalam konteks ini, jika tidak mempunyai perangkat atau teknologi sangat susah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan, terlebih jika belum ada perangkat atau aturan hukumnya. Yang kedua adalah the law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Teori ini sulit dilakukan jika uploader berada dalam yurisdiksi asing. Dan yang ketiga adalah the theory of international space. Artinya tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh teori ini.
Semua tempat dapat dimasuki teori ini karena dunia cyber mempunyai karakteristik yang maya. Berikutnya adalah isi dari cyber law. Yang pertama adalah hak cipta. Yang kedua, hak merek. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Dan yang keempat adalah fitnah, penistaan dan penghinaan. Yang kelima, serangan terhadap fasilitas komputer. Yang keenam adalah pengaturan tentang sumber daya internet, seperti IP address, domain name dan sejenisnya. Berikutnya adalah yang ketujuh, kenyamanan individu atau privasi. Yang kedelapan adalah prinsip kehati-hatian atau dirty care. Yang kesembilan, tindakan kriminal atau criminal liability atau biasa yang disebut menggunakan TI sebagai alat. Yang ke-10 adalah kontrak dan transaksi elektronik secara atau serta tanda tentang di tangan atau digital atau elektronik. Yang ke-11 adalah pornografi termasuk pornografi anak-anak. Yang ke-12 pencurian melalui internet. Dan yang ke-13 ada perlindungan konsumen. Dan yang ke-14 pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian manusia atau e-gov, edu, e-health atau dan lain-lain. Dan akibatnya akan seperti ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikianlah penjelasan saya tentang hukum pada dunia TI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.